Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soiman dari kelas 11 Bahasa nomor urut 31 akan menjelaskan tentang sejarah Perang Banjar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 hingga 1905. Terjadi di Kesultanan Banjar, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar memunculkan sejumlah tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar. Sepeninggal Sultan Adam yang wafat pada tahun 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah. Pangeran Hidayatullah didukung pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi, yaitu Perdana Menteri, dan Tamjidillah didukung oleh Belanda. Penyebab Perang Banjar ialah Presiden I.F. Graaf von Bentheim Tecklenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Pangeran Tamjidillah merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana. Yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah. Bahkan, Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah bermunculan. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan kini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Aksi yang dipimpin Aling dikenal dengan nama Gerakan Datu Muning, berpusat di Kembayau atau Tambai Mekah, sebuah desa yang berada di tepi Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayau atas undangan Aling. Selain mendapat dukungan dari Aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh sokongan dari banyak pihak. Beberapa pihak yang mendukung tersebut diantaranya adalah Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur, serta Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pengaron dengan mengucapkan, "Haram menyerah, wajah sampai ke putih," yang artinya para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah yang dihabiskan. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Akibat peperangan ini, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi semakin kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah untuk meletakkan tahtanya. Pada 25 Juni 1859, secara resmi Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dan menyerahkan singgasana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Tamjidillah ke Bogor. Belanda menawarkan kepada Pangeran Hidayatullah untuk menduduki tahta Banjar. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah karena Pangeran Hidayatullah tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Belanda murka dan mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pangeran Hidayatullah yang dibantu oleh pengikut setianya, Demang Lehman, terus melancarkan perlawanan secara gerilya. Begitu pula dengan Pangeran Antasari. Belanda yang mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut, hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah terdesak dan ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862.
Pangeran Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Pangeran Hidayatullah, rakyat Banjar dan Dayak menambalkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia. Di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari, yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman. Dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya, seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Kendati begitu, perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari meskipun masih berlangsung hingga awal abad ke-20. Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran ditangkap, juga banyak yang diasingkan keluar pulau. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.